sambil menggendong bayinya yang masih berlumur darah. Dia menatapku dengan raut wajah yang sangat aneh, seperti dalam kesedihan, tapi wajahnya tersenyum, senyum yang sangat menakutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pintu Dimensi dengan saya Mas Wai. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, namaku Maya. Aku adalah seorang bidan. Setelah lulus kuliah, aku sempat kerja di klinik. Selama 2 tahun, aku bekerja di sana. Tahun 2016, pemerintah membuka lowongan CPNS. Aku iseng-iseng ikutan daftar. Sebenarnya, aku hanya ingin tahu saja bagaimana tes CPNS itu, dan aku tidak punya harapan tinggi bisa lolos tes. Tapi, Tuhan berkata lain. Alhamdulillah, aku lolos CPNS. Lalu ditugaskan ke kampung terpencil. Namanya Kampung Mekarsari. Di sana ada puskesmas yang kekurangan tenaga bidan. Oh ya, bukan kekurangan, tapi tidak ada bidannya. Jadi bidan yang pernah tugas di sana minta dimutasi ke daerah lain, dan aku ditugaskan untuk mengisi kekosongan bidan di puskesmas itu. Aku tidak menyangka kalau kampung ini benar-benar terpencil. Mobil saja susah masuk karena jalannya rusak dan berlumpur kalau musim penghujan. Sesekali memang ada truk yang melintas, tapi para penumpang kerap terpaksa turun ramai-ramai mendorongnya karena ban terjebak di kubangan lumpur. Aku sendiri naik ojek untuk sampai ke kampung Mekarsari. Walau pada akhirnya tetap saja aku harus turun dari motor karena jalannya yang licin dan berbahaya. Dengan terpaksa, aku menerobos kubangan lumpur. Sedangkan si bapak tukang ojek dengan susah payah mendorong motornya. Saat itu, aku sempat cemas karena sudah jam 5 sore. Tapi, kami masih terjebak di jalan berlumpur ini. Ini masih jauh ya, Pak? Tanyaku sambil menyeimbangkan badan agar tidak tergelincir. Tangan kananku menjinjing sepatu, sedangkan tas besarku diletakkan di depan jok motor. Oh, udah dekat kok ini, Neng. Habis hutan pinus, kita sampai di Mekarsari, Neng. Jawabnya sambil menoleh ke arahku. Sejauh mata memandang, di sepanjang jalan ini memang hutan pinus. Sesampainya di kampung Mekarsari itu, aku langsung mencari kos-kosan. Aku kesulitan mencari orang untuk bertanya. Kampung ini sepi sekali, padahal masih sore. Untungnya, aku bertemu dengan seorang wanita tua yang sedang duduk sendirian di depan rumahnya. Permisi, Bu. Perkenalkan, nama saya Maya. Saya bidan baru yang ditugaskan di kampung ini. Kalau mau sewa kosan di mana ya? Oh, Mbak ini bidan toh. Dia menghampiriku dengan senyum yang ramah. Iya, Bu. Kenalkan, saya Minah. Kalau Mbak mau cari kosan di kampung ini ya nggak ada. Tapi Mbak bisa sewa kamar di rumah warga, katanya. Nggak apa-apa, saya sewa kamar aja. Kira-kira siapa yang berkenan kamarnya saya sewa? Duh, kalau di rumah saya kemarin sudah terisi semua. Gimana kalau ke rumahnya Dinda? Bidan yang dulu juga tinggal di rumah Dinda. Dinda? Tanyaku sambil mengurutkan dahi. Iya, dia itu cuma tinggal berdua sama neneknya. Siapa tahu Dinda mau sewakan kamarnya buat Mbak Maya.
ujarnya. Boleh Bu, kalau gitu boleh minta tolong antar saya ke rumah Dinda. Dia pun mengantarkan ke rumah Dinda. Aku tidak menyangka kalau Dinda ternyata masih muda. Umurnya baru 19 tahun. Dia anak yatim piatu dan sudah putus sekolah. Selama bertahun-tahun, Dinda mengurus neneknya yang sudah sangat tua renta. Rumah Dinda cukup besar. Katanya rumah itu peninggalan orang tuanya. Ada 4 kamar dan hanya 2 yang diisi. Aku menyewa kamar bekas bidan yang pernah bertugas di kampung itu. Itu nenekku, namanya Mbok Ibah. Dia udah gak bisa ngomong. Dinda membuka kamar neneknya. Dia memperkenalkan neneknya padaku. Kulihat wanita tua itu sedang duduk di tepi tempat tidurnya. Seluruh rambutnya putih semua. Dia mengenakan kain batik yang warnanya sudah pudar dan baju kebaya usang. Perlahan wanita itu mendangak ke arahku dan dia tersenyum. Mbok, saya Maya yang mau sewa kamar di sini, sapaku dari pintu kamar. Tentu saja dia tidak bisa menjawab, tapi aku yakin dia juga menyapaku dalam hatinya. Dinda menutup kembali pintu kamar neneknya. Engsel pintu itu mungkin sudah berkarat, sehingga menimbulkan bunyi yang cukup nyaring saat ditutup. Dinda lalu membawaku ke kamar yang mau aku sewa. Walau temboknya usang dan retak, tapi kamar itu tampak bersih. Ada ranjang besi jadul dan kasur kapuk di sana. Ada juga lemari pakaian yang dilengkapi dengan cermin besar. Ini kamarnya Mbak. Semoga betah tinggal di sini, ucap Dinda. Dari tadi aku tidak bisa melihatnya tersenyum sedikit pun. Mungkin Dinda orangnya yang sangat pendiam. Iya Dinda, terima kasih banyak udah mau terima aku di rumah kamu. Oh iya, aku punya sesuatu buat kamu. Segera aku buka tas besar yang kubawa. Ini buat kamu. Kamu suka coklat kan? Tanya aku. Dia mengangguk lalu mengambil coklat itu. Terima kasih Mbak. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan panggil saya aja ya Mbak, kata Dinda. Iya Dinda. Malam itu selesai mandi, aku langsung tidur. Karena sangat lelah, pintu kamarku terkunci rapat. Lampunya kumatikan. Hari yang sangat melelahkan. Aku harus istirahat, karena esok sudah mulai bertugas di puskesmas. Aku bangun jam 5 pagi. Ternyata Dinda sudah tidak ada di rumahnya. Dinda pernah cerita kalau dia belakangan ini bekerja sebagai pemetik jagung. Perkebunan jagung memang menjadi salah satu sumber mata pencarian warga kampung Mekarsari. Selesai sholat subuh, langsung mandi. Namun, sebelum beranjak ke kamar mandi, tak sengaja kulihat pintu kamar Mbok Ibah terbuka sedikit. Aku mendekati pintu itu untuk mencari tahu apakah Mbok Ibah sudah bangun atau belum. Mbok, sudah bangun? Kudorong pintu kamar itu sedikit, lalu melenggokkan kepala. Mbok Ibah ternyata sudah bangun. Dia duduk di tepi tempat tidurnya sambil menunduk. Sudah nak, jawabnya dengan suara yang serak dan kering. Oh ya, kalau begitu, Mbok, saya mau mandi dulu ya, kataku sambil tersenyum. Dia tidak menoleh kepadaku dan terus menunduk. Aku pergi ke kamar mandi. Air di kampung ini sangat dingin, mungkin karena lokasi kampung ini dekat dengan pegunungan. Saking dinginnya, tubuhku seketika menggigil. Saat sedang mandi, tiba-tiba ada seseorang memanggilku. Aku kenal, itu suara Mbok Ibah. Nak, ini handuknya, kata Mbok Ibah dengan suara yang masih terdengar serak dan kering. Oh iya Mbok, wah jangan repot-repot, aku udah bawa handuk kok, jawabku dari dalam kamar mandi.
Kudengar dia malah terkekeh lalu berkata, "Pakai handuk mbok saja." Gayung yang kupegang seketika jatuh. Aku baru ingat kalau Mbok Ibah ini sudah tidak bisa berbicara. Aku seketika terdiam. Suaraku tercekak di tenggorokan. Suasana menjadi sangat mencekam. Di luar, Mbok Ibah masih memanggilku sambil menawarkan handuk. "Ini pakai punya Mbok saja." Dari atas tembok kamar mandi, kulihat sebuah tangan yang menjulur panjang. Tangan itu menggenggam handuk warna biru. Jelas saja aku kaget hingga berteriak ketakutan sambil meminta tolong. Aku jongkok sambil memeluk kaki. Aku tidak berani menatap ke atas. Untungnya, sesaat kemudian ada yang menggedor pintu kamar mandiku. "Kenapa, Mbak?" Itu suara Dinda. Segera aku kenakan handuk lalu membuka pintu. "Dinda, tadi Mbok kamu bisa ngomong, terus tangannya panjang banget." Nada bicaraku terburu-buru. "Masa sih, Mbak?" tanya si Dinda sambil mengerutkan dahi. Iya Dinda, Mbak takut banget. Wong Mbok masih ada di kamar kok. Kalau nggak percaya, coba cek aja, Mbak." Dinda mengajakku untuk melihat kamar Mbok Ibah. "Ayo, Mbak." Dinda memaksa sambil menarik lenganku. Pelan-pelan ku dekati pintu kamarnya Mbok Ibah. Dinda mendorong pintu itu. Di dalam sana, kulihat Mbok Ibah masih duduk di tepi tempat tidurnya. Dia menoleh ke arah kami, lalu tersenyum sambil mengangguk ramah. "Tuh kan, si Mbok masih di kamarnya," kata si Dinda. "Sumpah Dinda, Mbak dengar jelas kalau Mbok kamu bisa ngomong, terus tangannya sangat panjang." "Kayaknya Mbak masih ngelindur deh," kata si Dinda. Aku menggelengkan kepala. "Ya sudah, lupakanlah," kataku. Aku rasa percuma bersikap keras dengan apa yang tidak percaya padaku. "Emang kamu habis dari mana?" tanyaku sambil menjauh dari kamar Mbok Ibah. Aku mengalihkan pembicaraan sambil menjauhi dari kamar Mbok Ibah. "Aku tadi di belakang rumah, habis bersih-bersih. Hari ini Mbak kerja ya?" kata si Dinda. "Iya Din, Mbak mau ganti pakaian dulu ya." "Mbak bidan kan?" Sebelum masuk ke kamar, Dinda malah bertanya seperti itu. "Iya Dinda." "Mbak, kalau di kampung ini biasanya kalau ada yang lahiran itu nggak usah pakai bidan." "Loh kenapa? Masih pakai dukun ya?" "Iya, tapi di kampung ini bukan dukun namanya, tapi paraji." Aku mengangguk-angguk. Ini merupakan tantangan baru bagiku. Aku harus memberikan penyuluhan pada masyarakat agar mereka paham tentang keselamatan saat bersalin. Pagi itu aku dijemput oleh Pak Sukra. Dia pegawai puskesmas. Pak Sukra pasti tahu dari warga kalau aku menyewa kamar di rumahnya Dinda. Aku pun diantar ke puskesmas yang jaraknya lumayan jauh dari rumah Dinda. Mungkin sekitar 15 menit perjalanan. Jalan menuju puskesmas juga sangat rusak parah. Aku dibonceng pakai motor bebeknya Pak Sukra. "Kenapa jalannya di kampung ini rusak semua ya, Pak?" "Ya begitulah, Mbak. Jarang ada pembangunan di sini. Sekalinya dibangun, aspalnya tipis banget. Ya palingan bertahan 1 atau 2 tahun udah rusak lagi, Mbak." "Oh begitu ya Pak." "Iya Mbak, paling parah kalau musim hujan banyak orang yang jatuh dari motor karena jalannya licin, Mbak." Akhirnya kami tiba di puskesmas. Dilihat dari depan, puskesmas itu tampak seram. Temboknya berlumut dan catnya juga sudah pudar. Ada pohon beringin besar di depan gedung puskesmas itu. "Kita sudah sampai ya Mbak. Ini puskesmas Mekarsari," ucap Pak Sukra sambil tersenyum. "Pak, itu di belakang puskesmas siapa?"
tanyaku sambil menunjuk ke arah wanita yang tengah berdiri di halaman belakang gedung. Wanita itu menatap ke arah kami. Ia mengenakan daster dan tampak seperti sedang hamil tua. Dari tempatku berdiri saat ini, aku masih bisa melihat wujud wanita itu dengan sangat jelas. "Mana Mbak?" Pak Sukra mencari sosok yang kutunjuk-tunjuk. "Itu loh Pak, kayaknya dia lagi hamil tua." Anehnya, Pak Sukra tidak melihatnya. Padahal jelas-jelas wanita itu masih berdiri di halaman belakang puskesmas sambil menatap kami. Saat aku dan Pak Sukra menghampiri wanita itu, kulihat dia lari begitu saja dan masuk ke semak-semak. Namun sekali lagi, Pak Sukra sama sekali tak dapat melihat keberadaan wanita itu. Aku tidak habis pikir, kenapa banyak sekali keanehan yang kualami hari ini. "Saran saya jangan melamun, Mbak. Demit mudah mengelabui kita kalau kita sering melamun," begitu kata Pak Sukra. "Iya Pak," aku hanya mengangguk. Kami pun masuk ke puskesmas. Sesekali aku masih menoleh ke belakang, mencari keberadaan si wanita hamil. Hari pertama kerja di puskesmas, hari-hari yang membosankan. Aku hampir tidak mengerjakan apa-apa. Yang berobat sepi, apalagi yang bersalin atau konsultasi kehamilan, sama sekali tidak ada. Petugas di sini kebanyakan makan gaji buta. Tumpukan obat dibiarkan kadaluarsa, lalu dibuang dan diganti dengan yang baru. Nasib obat yang baru pun pasti sama, ujung-ujungnya dibuang juga. Jarang sekali ada yang berobat ke puskesmas ini. Mereka lebih suka pakai jambe dibanding obat. Dinda memang benar, warga di kampung ini tidak percaya sama bidan. Mereka lebih suka pergi ke dukun atau paraji ketimbang minta bantuan bidan. Aku tidak bisa membayangkan selama bertahun-tahun makan gaji buta di sini. Sore itu, semua petugas puskesmas sudah pulang. Pak Sukra memberikan kunci puskesmas kepadaku. Malam ini, aku mau menginap saja di puskesmas. Kebetulan ada hal yang mau kukerjakan. Aku akan menyusun rancangan penyuluhan terhadap masyarakat tentang pentingnya kesehatan saat bersalin. Lebih dari itu, jujur saja, aku masih trauma kalau harus pulang ke rumah Dinda. Ada yang tak beres sama mboknya. Dan aku yakin bidan yang pernah tinggal di rumah Dinda juga mengalami hal yang sama. Selepas maghrib, kututup gerbang puskesmas, lalu mengunci pintu rapat-rapat. Aku mulai bekerja, menyusun rancangan dan materi untuk penyuluhan. Selang beberapa saat, ada yang mengetuk pintu. Sepertinya ada yang mau berobat. Segera aku beranjak dari tempat duduk dan langsung membukakan pintu. Di depanku berdiri seorang perempuan berbaju daster yang sedang hamil tua. Dia memegangi kandungannya sambil meringis kesakitan. "Tolong aku, Bu," katanya dengan suara yang tertahan. "Ya ampun, silakan masuk, Bu." Jelas saja aku kaget dan langsung membawanya ke ruang rawat. Dia mengaduh kesakitan. Ketubannya sudah pecah. Belum sempat kutangani, jabang bayi dalam perutnya malah keluar duluan. Wanita itu terengah-engah, keringat membasahi wajahnya. Bayi itu menangis dengan kencang, dan saat hendak kupotong tali ari-arinya, tiba-tiba saja bayi itu malah tersenyum. Kedua matanya membesar dan berkedip-kedip. Dia loncat dari bangkuanku, lalu berjalan-jalan di lantai. Seluruh tubuhnya masih berlumur darah. Aku berteriak sambil meminta tolong. Wanita yang barusan melahirkan sekarang sudah berdiri di hadapanku. Wajahnya datar dan pucat. Dari mulutnya keluar darah kental warna hitam. Aku semakin menjerit histeris minta tolong. Aku lari keluar puskesmas.
Tapi setibanya di halaman puskesmas, aku bingung mau lari kemana. Puskesmas itu jauh dari perkampungan warga. Kulihat wanita itu masih memperhatikanku dari balik jendela puskesmas, sambil menggendong bayinya yang masih berlumur darah. Dia menatapku dengan raut wajah yang sangat aneh, seperti dalam kesedihan, tapi wajahnya tersenyum, senyum yang sangat menakutkan. "Tolong!" Aku lari ke jalan sambil berteriak. Kunyalakan senter handphone sebagai penerang jalan. Jalan itu sangat sepi dan gelap. Daripada tetap tinggal di puskesmas, lebih baik aku lari saja ke kampungnya warga. Walaupun perkampungan itu jaraknya cukup jauh dari puskesmas, aku tetap memberanikan diri menembus gelap dan kabut. Langkahku terhenti saat mendengar suara deru motor. Semakin dekat, suara itu semakin jelas. Lalu, cahaya lampu motor menyilaukan mataku. Sambil memincingkan mata, kuhalangi mataku dengan tangan kanan. Ternyata itu Pak Sukra. Kebetulan sekali dia datang. Aku langsung lari menghampirinya. "Pak, tolong saya, Pak." Loh. Kenapa Mbak Maya kok ada di sini?" tanya Pak Sukra. "Di puskesmas ada setan, Pak." "Hah? Setan?" Pak Sukra terkejut mendengar kesaksianku. "Iya, Pak. Tolong antar saya pulang, Pak." "Ya sudah, ayo naik, Pak." Aku pun segera menaiki motornya Pak Sukra. Di perjalanan, dia selalu menasihatiku untuk tidak melamun. Katanya saat kita melamun, setan dan jin mulai mengelabui kita. Aku gak melamun, Pak. Aku lihat dengan jelas kalau ada pasien yang mau melahirkan. Nah, betul kan, Mbak? Saya yakin itu bukan manusia. Lagi pula, warga kampung sini pada gak mau pergi ke bidan toh, Mbak. Saya tahu itu, Pak. Ayo, Pak, bawa motornya ngebut aja. Saya takut. Wajah wanita tadi masih melekat di benakku. Apalagi saat dia memuntahkan darah hitam dan kental. Darah itu sangat bau. Aku yakin nafsu makanku hilang untuk beberapa hari ke depan. Tadinya Bapak mau anterin makanan buat Mbak Maya ke puskesmas. Kebetulan istri saya masak banyak. Pak Sukra memperlambat kembali laju motornya karena sedang memasuki perkampungan warga. "Terima kasih banyak, Pak. Untung saya ketemu sama Bapak," kataku. Akhirnya aku bisa bernapas dengan lega. Tak lama kemudian, kami tiba di depan rumah Dinda. Kulihat Dinda sedang berdiri di depan pintu. Dia ternyata menungguku pulang. Aku tidak sempat memberitahukannya kalau akan menginap di puskesmas. "Mampir dulu saja, Pak," kataku pada Pak Sukra. "Oh, terima kasih, Mbak. Istri saya sudah nungguin di rumah. Ini makanannya, Mbak. Ambil saja buat Mbak." Pak Sukra menyodorkan rantang yang dibungkus plastik hitam. "Sekali lagi terima kasih banyak, Pak. Jadi ngerepotin terus. Ku ambil rantang itu." "Iya, nggak apa-apa, Mbak. Dimakan saja. Itu masakan istri saya pasti enak," ujar Pak Sukra sambil nyengir. "Iya, Pak, pasti." Dia pun pergi. Aku dan Dinda kemudian masuk ke dalam rumah. "Maaf ya, Dinda. Mbak nggak bisa ngomong apa-apa kalau Mbak mau nginap di puskesmas." "Iya, Mbak, nggak apa-apa. Sebenarnya aku nyariin Mbak dari tadi. Karena dari tadi siang mbokku minta dikeloni sama Mbak." Langkahku terhenti karena mendengar penjelasan Dinda. "Hah? Minta dikeloni?" tanyaku sambil mengerutkan dahi. "Iya, tolong ya, Mbak. Dari siang Mbok gak mau makan, nyariin Mbak Maya terus, minta dikeloni." Dinda memegang lengan kananku. "Mbok, kamu sudah bisa bicara?" tanyaku pada Dinda. "Iya, Mbak. Aku juga kaget.
Soalnya udah lama banget Mbok gak bisa bicara, dan sekarang malah manggil-manggil nama Mbak Maya. Aku sangat bingung. Ini ada apa lagi? Baru saja aku melihat hantu di puskesmas, dan sekarang disuruh ngelonin Mbok Ibah yang menyeramkan itu. Aneh ya. Gimana ya, Din? Aku menggaruk kepala yang tidak gatal. Kamu tahu sendiri kan kalau aku takut sama mbokmu itu? Iya, ayolah Mbak. Kali ini saja. Please. Biar mbok saya mau makan. Emang Mbak gak kasihan sama dia? Kata Dinda. Kulihat matanya sudah berkaca-kaca. Aku tidak tega kalau harus melihatnya menangis. Baiklah, tapi jangan lama-lama. Akhirnya aku mengiyakan. Dinda membawaku ke kamar Mbok Ibah. Seperti biasa, engsel pintu itu berbunyi nyaring saat dibuka. Maya, this is Mbok Ibah. Suara itu kering dan terkesan mengerikan, sama persis dengan suara yang kudengar tadi pagi. Mbok Ibah tidur di atas ranjangnya, dengan posisi membelakangiku. Ragu-ragu aku mendekatinya. Mbok, sapaku. Keloni aku nak. Mbok Ibah membalikkan badan. Dia menatapku dalam-dalam. Iya Mbok, tapi habis ini Mbok harus makan ya. Aku duduk di tepi tempat tidurnya. Aku berbaring di samping Mbok Ibah. Bantal yang kutiduri bau minyak jelantah. Setahuku, orang-orang tua dulu memang gemar memakai minyak jelantah untuk rambutnya. Mbok Ibah lalu membelakangiku. Perlahan ku peluk tubuhnya yang kurus dan ringkih. Tubuh itu tinggal tulang dan kulit. Aku dapat merasakan benjolan-benjolan tulang di tubuhnya. Dinda malah keluar, lalu menutup pintu kamar. Din, mau kemana kamu, Din? Tanyaku sambil bangkit dari tempat tidur. Jujur saja aku takut kalau harus berdoa di kamar dengan Mbok Ibah. Dinda, aku terus memanggilnya. Dan saat menoleh kembali ke Mbok Ibah, posisi tidurnya berubah. Sekarang ia terlentang. Kedua matanya melotot dan mulutnya menganga. Mbok, kusentuh lehernya, dan ternyata tidak ada denyut nadi di sana. Mbok, kusentuh juga dada kirinya. Tak ada detak jantung di sana. Dia meninggal entah kenapa. Kejadian ini membuatku panik. Aku langsung lari keluar kamar mencari Dinda. Kenapa Mbak? Dinda muncul dari dapur. Dia memegang semangkuk bubur. Dinda, mbokmu meninggal, kataku. Seketika saja mangkuk berisi bubur yang sedang ia pegang terjatuh. Bubur itu berhamburan di lantai. Ya ampun, Mbok. Dia lari ke kamar Mbok Ibah dan langsung memeluk neneknya itu. Dinda menangis sejadi-jadinya sambil terus mengelus kepala mboknya. Jangan tinggalin aku, Mbok. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Kejadiannya sangat cepat sekali. Aku menduga kalau Mbok Ibah terkena serangan jantung. Dinda, Din. Ada orang yang mengetuk pintu. Dinda tidak memedulikannya dan terus menangis Mbok Ibah. Segera aku buka pintu itu. Tampak seorang lelaki parubaya berdiri di hadapanku. Saya dengar Dinda nangis. Kenapa ya? Tanya lelaki itu. Dia adalah tetangga Dinda. Mboknya Dinda meninggal, Pak. Innalillahi, ucap lelaki itu. Tanpa dipersilahkan masuk, ia langsung menerobos ke kamar Dinda. Aku mengikutinya dari belakang. Mbok kamu meninggal kenapa, Dinda? Tanya lelaki itu. Nggak tahu Pak Rahmat. Tadi Dinda lagi bikin bubur dan tiba-tiba aja Mbok meninggal. Mungkin Mbok Ibah kena serangan jantung, Pak. Pak Rahmat menoleh ke arahku. Hari ini Mbokmu udah bisa bicara, Pak.
Aku kira mbok bakalan sembuh. Dinda menyalah air matanya dengan tangan kanannya. Yang sabar ya Dinda. Kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Sekarang kita urus jenazah mbokmu ya. Pak Rahmat mengelus rambut Dinda. Singkat cerita, pada malam itu juga Mbok Ibah dimandikan lalu dikafani. Hanya sedikit warga yang datang melayat. Mungkin besok paginya akan lebih ramai. Jenazah Mbok Ibah dibaringkan di ruang tengah. Hanya ada aku dan Pak Rahmat yang mengaji di samping jenazah Mbok Ibah. Sementara Dinda hanya menangis terseduh-seduh di sampingku. Kamu bisa ngaji? Tanyaku kepada Dinda. Dia menggelengkan kepala. Ya sudah, kalau begitu doakan saja mbokmu biar masuk surga ya, kataku sambil merangkul pundak Dinda. Tengah malam, Pak Rahmat pamit pulang. Dia bilang esok pagi akan kesini lagi buat mengurus pemakaman Mbok Ibah. Aku heran, kenapa warga kampung ini gak ada yang mau menemani kami? Kenapa gak ada yang mau temani kita sih, Din? Tanyaku sambil menutup pintu rumah. Mungkin karena Mbok pernah jadi dukun santet. Hah? Dukun santet? Aku mengerutkan dahi dan terkejut. Dinda tidak pernah cerita soal ini. Iya mbak, dulu mbokku terkenal sebagai dukun santet. Banyak orang dari kota datang ke kampung ini cuma buat minta bantuan ke mbokku. Dinda menoleh ke arahku. Dia lalu bangkit dari duduknya dan mengajakku ke kamar Mbok Ibah. Dia membuka laci tua, lalu mengeluarkan benda yang dibungkus dengan kain putih. Perlahan Dinda membuka kain itu. Kulihat ada boneka jerami, jarum, pisau kecil, dan sebuah batu akik yang berkilauan. Ini benda milik Mbok. Dulu pas Mbok masih sehat, aku sering melihatnya sedang melakukan ritual nyantet, kata si Dinda. Ya sudah, letakkan kembali barang mbokmu. Dia sudah meninggal. Lebih baik kita jangan membicarakan keburukannya ya. Aku menyentuh pundak Dinda. Bagiku, profesi Mbok Ibah bukan aib. Aku mau jadi dukun santet kayak dia, ucap Dinda dengan tatapan wajahnya yang kosong. Us, jangan bilang kayak gitu. Membunuh orang itu bukan pekerjaan yang mulia. Aku yakin psikis Dinda terganggu, makanya dia ngomong seperti itu. Mbak, kalau yang kita bunuh orang jahat, kurasa membunuh jadi pekerjaan yang mulia, kata Dinda. Us, keburukan jangan dibalas dengan keburukan juga. Orang jahat serahkan ke polisi, biar hukum negara yang membalasnya, kataku sambil tersenyum. Aku terus menasihatinya. Dinda meletakkan kembali barang milik mboknya ke dalam laci. Kami lalu kembali ke ruang tengah dan tidur di samping jenazah Mbok Ibah. Tengah malam, aku terbangun dari tidur karena kedinginan. Namun aku dibuat terkejut lantaran Dinda dan jenazah Mbok Ibah hilang. Kemana mereka? Kudapati pintu rumah terbuka lebar. Padahal sebelum tidur, aku sudah menguncinya. Di luar hujan turun sangat lebat. Sesekali petir menyambar dan cahaya kilatan menyilaukan mataku. Dinda, panggilku. Mbak Maya, sini main mbak. Itu suara Dinda. Pelan-pelan aku mendekat ke pintu. Di halaman rumah ada Dinda yang sedang hujan-hujanan dengan jenazah mboknya yang masih dibungkus kain kafan. Jenazah itu tergeletak begitu saja di halaman rumah, sedangkan Dinda loncat-loncatan di samping mboknya. Sesekali dia menciumi pipi mboknya itu. Sini mbak, main sama kita. Mbokku hidup lagi loh ini. Din, kamu apa-apaan sih Din? Mbokmu sudah meninggal. Hargailah mbokmu. Aku meneriakinya. Mbokku hidup lagi kok mbak. Dinda lari-lari kecil mengelilingi jenazah mboknya. Dinda, mbak bilang
Hargai mbok kamu. Aku menerobos hujan yang kian lebat dan menghampiri Dinda. Kain kafan mbok Ibah basah kuyup dan kotor. Astagfirullah. Dinda, apa-apaan kamu? Sadar Dinda, sadar. Ku pegang erat kedua tangannya agar dia mau diam. Lepasin si Mbak Ih. Dinda terus saja memberontak. Ada apa ini? Pak Rahmat muncul dengan membawa payung. Kenapa jenazah Mbok Ibah ada di sini? Pak Rahmat terkejut melihat jenazah itu. Dia langsung membopong jenazah Mbok Ibah dan membawanya masuk ke dalam rumah. Dinda susah sekali dikendalikan. Dia masih menangis sambil memanggil-manggil mboknya. Pak Rahmat kembali tanpa menggunakan payung. Dia langsung memegangi paksa si Dinda yang masih mengamuk. Istighfar Dinda, bentak Pak Rahmat. Aku basah kuyup. Pak Rahmat membawa Dinda masuk ke dalam rumah. Dia membisikkan ayat-ayat suci di telinga Dinda. Sementara aku masih syok melihat tingkah Dinda yang tiba-tiba aneh seperti itu. Aku menoleh ke jenazah Mbok Ibah. Kain kafannya harus diganti karena sudah sangat basah dan juga kotor. Setelah dibacakan ayat suci, akhirnya Dinda melunak. Tatap matanya kosong. Ia tampak kelelahan. Setelah itu, aku mendengar suara ledakan kecil dari dapur. Buru-buru ku hampiri sumber suara itu. Makanan pemberian Pak Sukra acak-acakan di lantai. Entah apa yang terjadi. Kenapa bisa begitu? Ada apa Mbak? Tanya Pak Rahmat. Enggak tahu Pak. Tadi ada ledakan. Terus makanan pemberian Pak Sukra tumpah gitu saja. Kayaknya tumpah sama kucing itu Mbak, ucap Pak Rahmat. Iya kali Pak. Aku langsung membersihkan makanan yang berserak di lantai. Mbak, nanti pagi kita ganti kain kafan Mbok Ibah karena sudah kotor, kata Pak Rahmat. Nggih Pak, udah kotor banget kain kafannya. Keesokan paginya, jenazah Mbok Ibah dikuburkan. Tidak banyak warga yang membantu pemakaman itu. Dinda masih terus menangis, meratapi mboknya. Kedua matanya sembab. Aku berkali-kali menasihatinya agar tetap tabah. Setelah pemakaman selesai, aku langsung berangkat ke puskesmas. Jujur saja, sebenarnya aku masih syok dengan kejadian semalam. Tapi aku harus tetap bertugas, dan kali ini aku akan pulang tepat waktu. Seperti biasa, puskesmas sepi. Para pegawai di sana kerjaannya hanya main handphone dan ngobrol. Sedangkan aku mengerjakan kembali rancangan untuk penyuluhan. Selamat pagi Mbak Maya, sapa Pak Sukra. Iya Pak, pagi. Saya dengar mboknya Dinda meninggal ya? Iya Pak, semalam dan sudah dimakamkan, kataku sambil menoleh padanya. Iya, turut berduka cita ya Mbak, ucap Pak Sukra. Iya, kasihan Dinda Pak. Aku berkata seperti itu, dan aku kembali ke layar laptopku. Makanan istri saya enak gak Mbak? Dia kembali membuka obrolan. Duh, maaf Pak, aku gak sempat makan pemberian Bapak. Soalnya semalam sibuk banget sampai gak inget makan. Oh begitu ya Mbak, gak apa-apa, katanya. Kulihat wajah Pak Sukra yang murung. Maaf ya Pak, lain kali pasti saya makan. Iya Mbak, gak apa-apa kok. Nanti pulang saya antar ya. Dia menawarkan diri. Boleh Pak, kebetulan saya mau pulang tepat waktu. Aku tersenyum padanya, lalu kembali fokus ke layar laptop. Jam 5 sore, aku pulang dibonceng Pak Sukra. Seperti biasa, sepanjang perjalanan, dia bercerita segala hal. Sesekali aku menimpali, walau sebenarnya aku sedang malas basa-basi. Akhirnya, aku tiba di depan rumah Dinda. Pak Sukra langsung pamit.
Aku sempat menawarinya untuk mampir, tapi dia menolak. Setelah kematian Mbok Ibah, rumah Dinda semakin hening saja. Sempat merinding saat masuk ke rumah itu. Dinda sedang tidak ada di rumah. Mungkin dia pergi ke kebun jagung. Aku duduk di kursi kayu sambil menghela napas lega. Walau tidak ada pasien, tapi hari ini cukup melelahkan karena seharian aku mengerjakan materi penyuluhan. Saat sedang istirahat di kursi, aku mendengar suara kayu yang dicakar. Ada suara erangan dari dapur. Pelan-pelan ku hampiri sumber suara itu. "Dinda!" gumamku. Dinda merayap di lantai. Kedua matanya hitam semua. Ada darah keluar dari mulutnya. Dia kemudian merayap di dinding sambil memperhatikanku. Aku langsung berteriak minta tolong. "Tolong! Tolong! Tolong!" Lalu tiba-tiba Pak Rahmat datang dan langsung mengikat Dinda dengan kencangnya. Dinda dikurung di dalam kamar. Tubuhnya diikat di atas ranjang. Dia sangat agresif dan sangat membahayakan. Dinda sempat menggigit tangan kananku sampai berdarah. Dinda juga melukai tangannya sendiri dengan pisau. Kata Pak Rahmat, Dinda kerasukan roh jahat yang mencoba melukainya. Lagi-lagi Pak Rahmat membacakan ayat suci. Kali ini dia meninggikan intonasi bacaannya sambil menunjuk wajah Dinda. Kedua mata Dinda melotot saat dibacakan ayat kursi. Anehnya, dia malah tertawa sambil menirukan bacaan Pak Rahmat. "Aku lebih pintar dari kamu, Pak," bentak Dinda sambil mendelik ke wajah Pak Rahmat. "Siapa kamu? Keluar sekarang. Keluar juga dari tubuh anak ini, atau akan kumusnahkan kau dari ayat-ayat suci." "Aku Mbok Ibah," bentak Dinda. "Halah, kau ini jin, memang suka memfitnah orang yang sudah meninggal." Pak Rahmat kembali membaca ayat suci. Tampak Dinda tertawa-tawa sambil meracau tidak jelas. "Aku akan menyesatkan kalian semua. Aku kalian jauh dari Tuhan," kata Dinda dengan wajah menatap ke arah langit. Urat lehernya terlihat jelas. Ia mengerang seperti kesakitan. "Keluar kau!" bentak Pak Rahmat sambil mengusap wajah Dinda. Tubuh Dinda yang tadinya mengamuk kini mulai lunak, lalu pingsan begitu saja. Aku membuka tali yang mengikat tubuhnya. Kasihan, takutnya dia kesulitan bernapas. Aku coba membenarkan posisi bantalannya dan menyelimuti tubuhnya. Singkat cerita, saat tengah malam, saat aku sedang tidur pulas, ada seseorang mengetuk pintu kamar. Ia masih dalam keadaan mengantuk. Kubuka pintu itu. Dinda berdiri di depanku dengan ekspresi wajahnya yang datar. "Kamu udah siuman, Din?" tanyaku sambil memencingkan mata. "Mbokku pulang, Mbak." "Hah? Mbokmu pulang?" Mendengar pernyataannya membuatku kaget setengah mati. "Iya, dia di luar, Mbak." Aku jongkok sambil mengelus rambut Dinda. "Dinda, mbokmu sudah tenang di surga. Dia nggak akan..." Aku belum sempat menyelesaikan ucapanku. Tiba-tiba ada yang menggedor-gedor pintu rumah luar sana. Perlahan aku mendekat ke pintu. Semakin lama pintu itu terdengar seperti digedor dengan paksa, seperti ada orang yang sedang marah-marah. Anehnya saat ku intip dari balik jendela, tidak ada siapa-siapa di luar. "Mana?" "Nggak ada," kataku pada Dinda. "Itu di atas, Mbak," desis si Dinda. Ada cairan hitam menetes di kepalaku. Aku mendongak. Kulihat ada sosok wanita dengan wajahnya yang hitam pekat sedang menempel di langit-langit ruangan.
Dia mengenakan jubah putih, rambutnya juga putih semua. Ada cairan hitam menetes dari mulutnya, matanya melotot, dan tiba-tiba dari mulutnya keluar seorang bayi yang tertahan di mulutnya, dipenuhi dengan gumpalan darah yang menetes. Aku berteriak lalu keluar rumah sambil membawa Dinda. Kugedor pintu rumah Pak Rahmat, tapi dia tidak mau keluar. Entah kemana perginya Pak Rahmat itu. Aku dan Dinda pun lari ke perkampungan warga untuk meminta tolong. Sialnya, mereka sudah tidak peduli dengan kami. Ada beberapa rumah yang menyalakan lampunya, lalu mengintip kami dari balik jendela. Tapi mereka tidak mau keluar dan mematikan kembali lampu rumahnya. Aku menangis di tengah perkampungan. Dinda berdiri di hadapanku, wajahnya datar. Tak ada kesedihan sama sekali di wajahnya itu. "Mbak Maya, jangan nangis," kata si Dinda. Aku tidak memperdulikannya. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Semuanya terasa ganjil dan tak masuk akal. Ada yang tidak beres dengan kampung ini. "Mbak!" Dari kejauhan, ku dengar suara laki memanggilku. Aku sangat mengenali suara itu. Tidak salah lagi. Itu adalah Pak Sukra. "Loh, kenapa Mbak Maya ada di sini?" Aku menceritakan kejadian itu padanya. Pak Sukra pun menawarkanku untuk tinggal di rumahnya. Aku dan Dinda pun menerima tawaran itu. Untuk beberapa hari, kami akan tinggal di rumah Pak Sukra. Tidak ada salahnya menerima tawaran lelaki itu. Lagi pula, dia sudah punya istri. Jadi tidak akan ada warga yang berpikir macam-macam. Dinda dikurung di dalam kamar. Rumah Pak Sukra terbilang sederhana. Rumah itu tidak sebesar rumah Dinda. Baru saja tiba di rumah itu, Bu Jumi, istri Pak Sukra, langsung menyambut kami dengan ramah. Ia tampak seperti ibu-ibu biasa yang sering kulihat. Badannya gemuk, kulitnya sawo matang, dan dia mengenakan daster. "Mari, silakan masuk, Mbak," kata Bu Jumi yang mempersilakan kami. Ia lalu melangkah ke dapur dan kembali dengan membawa sekaleng rengginang. Bu Jumi ini orangnya murah senyum. Setiap kalimat yang diucapkannya pasti diiringi dengan senyuman. Tak lama kemudian, Pak Sukra muncul dari dapur. Dia membawa 2 gelas sirup jeruk dan menyuguhkannya kepada kami. "Ini buat Dinda, biar lebih tenang. Ayo, monggo diminum." Pak Sukra mengambil gelas di hadapanku, lalu menyodorkannya kepada Dinda. Dinda kemudian meminum sirup jeruk itu. "Enak kan?" tanya Bu Jumi. Namun, Dinda tetap diam saja. Ia tidak menanggapi Bu Jumi. "Nah, yang ini buat Mbak Maya." "Ya, terima kasih ya, Bu," timpalku sambil tersenyum. Sirup itu terasa segar sekali. Aku meminumnya sampai habis dalam 2 tenggakan. "Gimana? Enak kan sirupnya?" "Enak, Pak," jawabku sambil mengangguk. Kalau rumah itu ada hantunya, untuk sementara Mbok Maya dan Dinda boleh kok tinggal di sini. "Ya kan, Mah?" kata Pak Sukra sambil menoleh kepada istrinya. "Iya, boleh banget. Kebetulan masih ada kamar yang kosong," timpal Bu Jumi. Saya ucapin terima kasih banyak, udah mau nolong kami. "Pak, semenjak Mbok Ibah meninggal, rumah itu jadi angker. Kemarin saja Dinda kesurupan," kataku sambil menampakkan wajah cemas. "Nanti saya bantu usir hantu itu. Kebetulan saya punya kenalan yang bisa mengusir hantu," ujar Pak Sukra sambil menatapku. Aku mengangguk. Dinda dari tadi hanya diam sambil menatap Pak Sukra dengan tatapan datar. "Kamu baik-baik aja kan?"
Tanya Pak Sukra kepada Dinda. Dinda tidak menjawab apapun. Mungkin Dinda masih sedih kehilangan mboknya. Aku mengusap kepala Dinda. Ya sudah, semoga kamu bisa cepat mengikhlaskan kepergian mbokmu ya, kata Bu Jumi. Kami lalu diantar ke kamar oleh Bu Jumi. Di dalam kamar itu hanya ada satu tempat tidur yang hanya muat untuk satu orang. Pak Sukra lalu datang dengan membawa kasur tambahan. Dia meletakkan kasur itu di bawah ranjang. Kamu tidur di ranjang ya, biar mbak yang di bawah, kataku kepada Dinda. Entah kenapa, malam itu aku tidak bisa tidur. Tiba-tiba aku terbayang wajah Pak Sukra. Bayangan itu tidak mau pergi, sehingga membuat mataku susah terpejam. Di luar, sayup-sayup mendengar suara Pak Sukra seperti sedang bergumam, membaca mantra-mantra. Aku juga mencium bau kemenyan malam itu. Mbak Maya? Pak Sukra memanggilku dari balik pintu kamar. Nggih Pak, jawabku. Seperti ada yang mengendalikan tubuhku. Aku menghampiri Pak Sukra. Dia berdiri di depan pintu sambil tersenyum. Dia mengelus rambutku, lalu menyentuh pipi kananku. Lalu dia tiba-tiba mengatakan sesuatu. Maukah kamu menjadi istri keduaku? Aku pun mengangguk. Benar-benar seperti ada yang mengendalikanku. Aku tidak mau menceritakan apa yang selanjutnya terjadi malam itu. Semuanya seakan tak terkendali, rumit dan susah dijelaskan dengan akal sehat. Pak Sukra ingin mengawiniku. Dulu aku tidak pernah percaya dengan kebenaran ilmu pelet. Tapi sejak kejadian malam itu, aku yakin kalau Pak Sukra mencekokiku dengan ilmu pelet. Paginya, aku dan Dinda langsung pamit pulang tanpa menceritakan apapun kepada Bu Jumi. Aku sendiri masih dalam kebingungan. Entah antara sadar atau tidak, wajah Pak Sukra masih terus terbayang. Rasanya aku ingin sekali berada di dekat Pak Sukra. Namun, di sisi lain, aku merasa bersalah kepada Bu Jumi. Kejadian malam itu benar-benar di luar nalarku. Pagi ini, aku tidak masuk kerja karena tiba-tiba badanku demam tinggi. Aku juga sudah minum obat, tapi demamku tidak kunjung reda. Sekarang tubuhku malah menggigil. Wajahku tampak pucat saat kulihat di cermin. Kantung mataku juga mendadak hitam. Segera ku benamkan diri dari atas kasur. Semakin lama tubuhku malah menggigil. Dinda! Dengan suara serak ku panggil Dinda. Iya mbak, sahutnya dari luar. Ku dengar langkah kakinya mendekati ke kamarku. Mbak sakit? Tanya Dinda sambil melonggokkan kepala dari balik pintu. Iya Dinda, kalau kamu gak keberatan, tolong ambilkan mbak air hangat ya, pintaku sambil menggigil. Iya mbak, tunggu ya. Tak lama kemudian, dia muncul kembali dengan membawa segelas air hangat. Aku meraih gelas itu dan menyeruput airnya. Mbak sakit apa? Sudah minum obat? Dinda duduk di sampingku. Aku demam, Din. Sudah tadi. Kuserahkan kembali gelas itu pada Dinda. Semoga lekas sembuh ya mbak, kata Dinda. Dia lalu keluar dari kamarku. Selang beberapa saat, ada seseorang yang mengetuk pintu kamar. Kudengar suara itu Pak Rahmat. Dia pun masuk bersama istrinya dan juga Dinda. Mbak Maya sakit? Iya pak. Aku tidak bisa berbicara panjang lebar. Keadaanku semakin memburuk. Kamu demam mbak? Kata istri Pak Rahmat setelah menyentuh keningku. Aku mau ngomong empat mata sama Pak Rahmat, pintaku. Ya sudah, jawab Pak Rahmat sembari melirik ke istrinya. Dan Dinda mereka berdua pun keluar dari kamar. Tolong aku pak,
Sepertinya aku terkena pelet. Pak Sukra terkejut mendengar pernyataanku. Siapa yang melet kamu, Mbak? Pak Sukra. Bajingan. Pak Rahmat geram. Tolong aku, Pak. Aku mohon. Mah. Pak Rahmat memanggil istrinya. Iya, Pak. Wanita itu pun masuk ke kamarku. Tolong ambilkan kerisku di rumah. Ada di kolong ranjang kita, kata si Pak Rahmat menyuruh istrinya. Nggih, Pak. Kamu jangan khawatir. Aku akan melepaskanmu dari ilmu pelet itu, ujar Pak Rahmat. Iya, Pak. Tolong aku. Semakin lama tubuhku semakin dingin. Beberapa saat setelah kami menunggu, istri Pak Rahmat muncul kembali membawa keris. Ia menyerahkannya kepada Pak Rahmat. Keris itu kemudian dikeluarkan dari sarungnya. Pak Rahmat lalu menempelkannya di keningku, lalu memejamkan mata. Kudengar Pak Rahmat berkomat kamit yang suaranya terdengar tak terlalu jelas. Entah apa yang sedang ia ucapkan. Tak lama setelah itu, ada sesuatu dari dalam perutku yang memaksa naik untuk keluar dari mulut. Kubuka mulutku lebar-lebar. Kedua mataku sampai berair karena menahan sakit. Aku merasa seperti ada benda tajam menyayat-nyayat isi perutku. Saat itu juga, dari dalam tenggorokanku keluar untaian rambut sebesar telunjuk orang dewasa. Rambut itu berlumur darah. Pelan-pelan Pak Rahmat menarik benda itu. Panjang rambut itu sekitar 1 meter lebih. Aku muntah-muntah setelah benda itu berhasil keluar dari dalam mulutku. Pak Rahmat kembali berkomat kamit. Aku kembali memuntahkan sesuatu. Kali ini cairan itu jelas. Itu jelas minuman yang diberikan Pak Sukra kemarin. Kamu benar-benar terkena pelet si Sukra. Pak Rahmat memasukkan kembali kerisnya. Aku mau pulang saja, Pak, kataku sambil menyeka bercak darah di bibir. Mau pulang kapan, Mbak? Besok saja. Semoga keadaanku sudah membaik besok. Yah, kalau Mbak Maya pulang, aku sendirian dong, gerutu Dinda. Kamu nggak sendiri kok, kan ada keluarga Pak Rahmat yang baik hati, ujarku. Tak lama kemudian, ada seseorang yang mengetuk pintu. Mbak Maya? Hah? Itu suara Pak Sukra. Mau apa dia, Din? Pak Sukra muncul. Dia membawa buah-buahan untukku. Mbak Maya sakit ya? Sapa Pak Sukra sambil tersenyum. Jangan mendekat kau bajingan, teriakku sambil melemparkan gelas ke wajahnya. Ada apa ini? Pak Sukra kaget karena tiba-tiba aku marah kepadanya. Jangan pura-pura bodoh kau, Sukra. Aku tahu perbuatanmu. Kini Pak Rahmat membelaku. Apa maksud kalian? Tanya Pak Sukra. Kau pelet Mbak Maya kan? Kata Pak Rahmat. Hei, kau Rahmat, Ustadz Gadungan, jangan fitnah orang sembarangan ya. Mereka berdua terlibat adu mulut hingga menimbulkan kegaduhan. Saat itu Dinda berteriak sangat keras. Ia mengibaskan tangan kanannya, dan seketika Pak Rahmat dan Pak Sukra terpental. Ada yang merasuki Dinda lagi. Sejak kematian mboknya, aku tahu kalau ada yang selalu mengawasi Dinda. Singkat cerita, Pak Rahmat meraih kerisnya. Ia kembali berkomat kamit sambil mengarahkan keris itu pada Dinda. Namun, tampaknya Dinda masih melakukan perlawanan. Bahkan, suara Dinda berubah menjadi mirip sekali dengan suara mboknya. Astagfirullah! Mah, lari! Pak Rahmat meminta istrinya untuk lari. Sementara itu Pak Sukra masih terkapar kesakitan. Jangan membuat keributan di rumahku. Sekali lagi, Dinda mengibaskan lengannya dan membuat Pak Rahmat terpental kembali. Keris yang tergeletak di lantai tiba-tiba melayang.
Dinda yang mengendalikannya. Ia hendak melesatkan keris itu kepada Pak Rahmat. "Dinda, jangan Dinda!" Keris itu meleset ke arah Pak Rahmat. Untungnya masih dapat dihindari. Pada saat genting seperti itu, Pak Sukra malah kabur. Dia ketakutan melihat Dinda yang kesurupan. "Wahai iblis, keluarlah dari tubuh anak ini!" bentak Pak Rahmat, lalu ia berkemat-kamit. Dinda tersenyum dingin. Dia mengangkat kedua tangannya. Seketika saja, semua benda di ruangan itu melayang. Dengan kekuatan gaibnya, Dinda melesatkan benda-benda itu ke tubuh Pak Rahmat. Ia pun terjungkal. Kepalanya berdarah terkena benda tumpul. "Dinda, cukup!" bentakku. Dinda menoleh ke arahku. Kedua bola matanya hitam pekat. Dia lalu berteriak sangat kencang, membuat telingaku berdengung. Pak Rahmat bangkit kembali. Dia merogoh sesuatu dari kantong celananya. Itu sebuah jimat yang terbuat dari kayu. Ia melemparkan jimat itu pada Dinda. Saat itu juga Dinda terkapar, tak sadarkan diri. Pak Rahmat menyentuh kening Dinda sambil terus bergumam. Entah apa yang dibacanya. Lalu terdengar suara benda yang bergetar di kamar Mbok Ibah. Pak Rahmat pun pergi menghampiri sumber suara itu. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan di dalam kamar Mbok Ibah. Tubuhku masih lemas dan sulit dikerahkan. Sesaat kemudian, Pak Rahmat muncul kembali dengan membawa sesuatu di tangannya. "Oh, mungkin iblis di dalam benda ini yang membuat Dinda menderita," ujar Pak Rahmat sambil menunjukkan benda itu padaku. "Aku akan membakarnya." Pak Rahmat akan membakarnya. Keesokan paginya, kondisiku sudah pulih. Pagi itu juga memutuskan untuk pulang. Pak Rahmat memesankan ojek untukku. Sedangkan Dinda tampak sedih. Aku sebenarnya tidak tega meninggalkan ia sendirian. Namun, keputusanku sudah bulat. Aku mau minta mutasi dan menjelaskan semua yang kualami di kampung ini. Sekitar jam 8 pagi, aku dan tukang ojek, yang aku sendiri tidak tahu siapa namanya, masih terjebak di jalan yang rusak dan berlumpur. Saat kami sedang susah payah melintasi jalan itu, tiba-tiba dari kejauhan, kulihat seorang lelaki yang mengenakan kupluk hitam berdiri menatap kami. Ia membawa sebuah balok kayu. "Siapa itu ya, Pak?" tanyaku pada tukang ojek. "Gak tahu, Neng." "Siapa itu ya?" "Wah, jangan-jangan begal," jawab si tukang ojek. Lelaki misterius itu lari menghampiri kami. Ia berhasil memukul kepala si tukang ojek hingga terkapar, sedangkan aku lari ke arah hutan pinus. Lelaki itu mengejarku. Aku menangis sambil berteriak minta tolong. Semakin masuk ke dalam hutan pinus, suasana semakin remang karena cahaya matahari terhalang oleh rindangnya pepohonan. Sesekali aku menoleh ke belakang. Lelaki itu sudah membuka kupluknya. Dia ternyata Pak Sukra. Aku terus berteriak sambil lari sekuat tenaga. Tak lama kemudian, sebuah balok kayu menghantam kaki kananku. Aku pun terjatuh, tepat di bawah akar pohon. Pak Sukra mendekatiku. Kulihat wajah mesum itu sangat bernafsu denganku. "Maya, sekarang kamu tidak bisa menghalangiku." "Bangsat, kau! Akan kulaporkan kau ke polisi," bantaku sambil meludahinya. "Cuy!" Pak Sukra membuka bajunya. Dia lalu merangkulku, tapi aku mengamuk. Dia berusaha melucuti pakaianku. Sialnya dia berhasil membukanya. Aku tak bisa melawan cengkramannya. Kali ini aku benar-benar pasrah. Dan saat ia sedang menciumi wajahku, tiba-tiba saja Pak Sukra tersentak. Dia mengerang dan berteriak seperti menahan sakit.
Tubuh Pak Sukra lemas. Hembaskan tubuhnya. Ternyata ada golok yang menancap tepat di punggung kanan Pak Sukra. Aku juga kaget, lantaran ada Dinda yang sedang berdiri di hadapanku. Kedua matanya hitam pekat, wajahnya penuh urat yang menonjol. Dinda! Desis nafasku yang terengah-engah. Tubuh Dinda seketika lunglai. Ia pun jatuh terkapar di tanah. Singkat cerita, sepulangnya dari kampung itu, aku tes keperawanan, dan hasilnya keperawananku masih utuh. Pak Sukra tidak sempat menyetubuhiku malam itu. Aku yakin, pasti Dinda juga menyelamatkanku. Bertahun-tahun lamanya, aku tidak mengunjungi kampung itu lagi. Entah seperti apa Dinda sekarang. Mungkin dia sudah berkeluarga, atau bahkan sudah punya anak. Yang jelas, aku sangat berutang budi kepadanya, sebab dia telah menyelamatkan keperawananku dari si Sukra sialan itu.